Max 19 and the Max 19. Yo, ini ya. Kita ingin melanjutkan guys pembahasan kita di Max 19 bersama Mang gue tampol loh, ha? Ini ya. Ampun Bang Jago. Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oke, daripada ngomong ini ya, kita ingin membahas pembahasan baru guys kali ini guys. Langsung saja 1, 2, 3, 4. Ini ya. Oke, Mamang ketinggalan guys. Sebelumnya di video sebelumnya itu ada satu akibat lagi ya. Nah, yang menentukan diskriminan ya. Jadi ini akibat dari mana nih? Oh, akibat dari ini. Nah, akibat dari ini persamaan ini guys, dari teorema 6.2 ini ya. Jadi katanya jika persamaan ax kuadrat plus bx plus c ini sama dengan 0 dan diskriminannya positif, maka persamaan kuadrat ini mempunyai dua solusi. Jika d sama dengan 0, berarti dia punya satu solusi saja. Jika d kurang dari 0, maka tidak mempunyai solusi. Lupa guys, Mamang lupa di video sebelumnya Mamang juga bahas ini. Ya, jadi Mamang singgung sedikit. Dan ini pasti kalian sudah familiar juga rumus ini di sekolah. Oke, kita langsung saja kali ini membahas tentang fungsi real. Nah, sekarang habis sudah kita membahas tentang aljabar bilangan. Sekarang kita ingin membahas tentang objek baru yang namanya fungsi real. Jadi, bilangan real itu adalah bagian dari, bisa kita pandang sebagai fungsi real juga. Tapi fungsi real belum tentu bilangan real. Jadi ini adalah perluasan dari sistem bilangan real yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, bagaimana itu, apa itu fungsi real? Kita langsung saja guys. Diberikan AB himpunan tak kosong, suatu relasi f dari A ke B disebut fungsi. Ini kayak Mamang mengulang kembali, ini Mamang sudah bahas ini di teori himpunan yang sudah Mamang bahas di matematika sekolah. Kalau kalian bingung, masih belum menonton itu, tonton lagi guys. Matematika sekolah ada yang namanya himpunan. Nah, di situ Mamang bahas fungsi kok. Ya. Nah, ini Mamang ulang sedikit, Mamang ulas saja sedikit ya. Disebut fungsi jika untuk setiap A anggota A ada tepat 1, B anggota B sehingga FA sama dengan B. Atau A berrelasi F dengan B. Nah, fungsi real itu apa? Fungsi real itu adalah fungsi dengan bentuk f dari A ke B, di mana AB ini adalah subset dari R, gitu ya. Jadi AB itu ini. Kalau tadi kan AB-nya himpunan sebarang ya, terserah saja mau himpunan apa kek, mau himpunan vektor, mau himpunan para jomblo misalnya, tidak masalah ya. Atau himpunan mantan-mantan misalnya nggak masalah tuh, yang penting tak kosong gitu. Nah, kalau ini kita khususkan yang AB ini adalah subset dari R saja. Itulah fungsi real. Contoh adalah fx sama dengan 1 per x, fx sama dengan x kuadrat min 1, fx sama dengan x plus 2, fx sama dengan 6, begitu ya. Nah, itu fungsi real itu. Wow. Oh, harusnya Mamang membahas nih ada domain asli ya. Jadi fungsi real itu ada yang namanya domain asli atau domain natural. Ada namanya domain natural ya. Nah, ini ya. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Himpunan B disebut kodomain, daerah hasil. Himpunan FA, nah, kita definisikan himpunan FA itu adalah himpunan Fx, seluruh Fx di mana X itu berjalan di A. Himpunan FU sekarang ya, dengan U ini subset A, ini subset biasa ya, ini subset boleh begini ya, jadi bukan subset sejati di sini. Mamang pakai subset ini, maksudnya subset biasa ya. Jadi boleh dia sama dengan A. Maka FU itu adalah himpunan Fx di mana X itu berjalan di U. Nah, di U saja guys, tidak di A. Jadi perbedaannya dengan FA itu adalah ini. Jadi seluruh Fx, X berjalan di U, disebut image dari U. Image dari U ya. Kalau A itu jangkauan atau rank, kalau ini image, bayangan ya. Kemudian F inverse V itu didefinisikan. Nah, ada F inverse V. Ini bukan fungsi inverse ya.
tapi ini himpunan preimage namanya. Preimage dari V itu didefinisikan sebagai ini F min 1 V ya. F ini ya, preimage F dari V gitu. Preimage V gitu ya. Nah, gitu aja dah. Itu X dimana Fx berjalan di V. Nah, X-nya guys, dimana Fx berjalan di V. V-nya subset ini. Itu prapeta atau preimage namanya. Nah, sekarang kita belajar yang baru lagi. Misalnya F dari A ke B dan G dari A ke B juga sama nih. Didefinisikan fungsi F dikatakan sama dengan fungsi G jika untuk setiap X anggota A, Fx sama dengan Gx. Ini mirip kayak persamaan guys. Artinya fungsi itu kalau persamaan kan solusinya sama. Kalau fungsi nilainya sama, domainnya sama, kodomainnya juga sama. Nah, nilainya selalu sama untuk setiap anggota domain. Maka dia dikatakan sama fungsinya. Nah, seperti itu kalau bahasa verbalnya ya, bahasa sehari-hari. Nah, seperti halnya bilangan, ternyata ada juga operasi aljabar dari fungsi gitu. Ya. Diberikan f a ke b dan di a ke b dua fungsi real dan alfa sebarang bilangan. Didefinisikan fungsi f plus g dan f min g, f kali g. Jadi bisa ditambahkan, bisa dijumlahkan, bisa dikalikan, bisa dibagikan, bisa dikalikan dengan bilangan. Ya. Oke, definisinya apa saja? Kita hitung, kita ulas di sini ya. Ini fungsi baru guys, f plus g ini fungsi baru dari a ke b juga. Jadi ini jangan dikecohkan dengan ini fungsi guys, satu kesatuan fungsi. Fungsi dari a ke b, yaitu definisinya adalah f plus gx itu adalah hasil dari nilainya adalah hasil dari fx ditambah dengan gx. Nah, bagaimana dengan f min g? Ini juga fungsi guys. Jadi ini satu kesatuan fungsi. Ingat, ini adalah fungsi, satu kesatuan fungsi. Jangan dipandang sebagai hal yang lain atau gabungan dari dua. Ini adalah fungsi baru, satu fungsi. Ya. Nah, ini fungsi juga gitu. Ya, domainnya A, rangnya B, gitu ya. Di mana nah, ini sebenarnya nih ada ini aksen ya. Sebenarnya ya. Oke, ini dulu nih, lompat lagi. Ya ini yang seperti ini sama ya, analog ya. Nah, F kali G juga sama, Fx kali Gx. Tapi untuk pembagian ini diperhatikan guys. Dia belum tentu domainnya sama dengan A lagi nih. Domainnya belum tentu sama dengan A. Tapi dia adalah terdefinisi untuk X sama dengan A, di mana Gx-nya tidak sama dengan 0. Jadi ini A, ini belum tentu A ya. Nah, di sini memang hapus saja nih, supaya ini ya. Di sini adalah A aksen. Nah, ini jadi dia diperhatikan di sini A aksen ya. Oke. Jadi diperhatikan di sini. Jadi domainnya baru ya. Domainnya apa? Yaitu ini, dimana X-nya anggota A, tapi perhatikan jangan sampai Gx-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia kalau sama dengan 0, ini pembagian oleh 0. Pembagian oleh 0 kan tidak ada ya. Tidak ada hasilnya gitu. Tidak tahu kita hasilnya gitu. Kita tidak tahu hasilnya pembagian oleh 0 itu sama dengan apa. Makanya hindari aja yang kita nggak tahu gitu. Nah, Pak F ini sama A saja ini, dimana X anggota A. Jadi ini aja sih A aksen ini ya. Jadi ini A aksen sehingga dia ini gitu. Perhatikan itu. Oke. Di sini ada sifat lagi. Ternyata dari yang sudah kita definisikan ini, perkalian operasi dari aljabar fungsi ini, kita mendapatkan sifat-sifat ini guys. Ternyata fungsi itu ditambah G, F tambah G sama dengan G tambah F tambah G tambah H, F tambah G tambah H. Ternyata ada 0,
0 itu, nol ini adalah nol fungsi guys. Nol fungsi yaitu 0 itu definisikan 0x sama dengan 0 seluruhnya ya, untuk setiap x anggota R. Nah ini fungsi 0 ya, jadi 0 ini adalah nol fungsi. Jangan dikacaukan pemahaman kalian bahwa ini adalah 0 bilangan. Sebenarnya bisa sih didefinisikan sebagai 0 bilangan, cuman lebih tepatnya didefinisikan terhadap 0 fungsi. Karena fungsi itu dioperasikannya dengan fungsi juga. Nah, itu. Jadi 0 di sini adalah 0 fungsi. Dimana definisinya adalah 0 ini dari A ke B, dimana 0x ini sama dengan 0. Nah, seperti itu guys definisinya. Oke, ini adalah 10 sifat yang diturunkan dari ini ya, operasi fungsi ini. Jadi komodatif, asosiatif ditambahkan dengan 0, ditambahkan dengan negatif f-nya, itu sama dengan 0, f kali g sama dengan g kali f kali g kali h sama dengan f kali g kali h, 1 kali f sama dengan f kali 1 sama dengan f itu sendiri. Alpha, kalau ini bilangan ya, ini kan bilangan ya. Bilangan itu kalau dikali penjumlahan fungsi, ini boleh masuk bilangannya ke sini dan ini kayak bilangan jadinya ya. Dan bilangan ditambah bilangan dikalikan dengan fungsi, fungsinya boleh masuk juga guys ternyata ke sini. Nah, gitu ya. Benar nggak sih? Kayaknya benar ya. Kayaknya benar. Bilangan kali bilangan ini ya betul. Oke. Kemudian bilangan dikali dengan fungsi, ini ternyata sama juga dengan itu. Oke. Oh ya, habis ya. Mungkin itu saja dari Mamang, guys. Sampai di sini. Thank you for watching.